ada aturan hukum yang seperti itu, saya katakan saya pasti berjuang sekuat tenaga untuk mengusulkannya. Anggota DPRD Sumut Dapil 3 Dr. Timbul Sinaga SEMSA gelar mewujudkan aspirasi kepada masyarakat. MSTP melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, Rabu, tanggal 16 November tahun 2023. Anggota DPRD Dr. Timbul Sinaga SEMSA, Partai Nasdem Dapil Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang, menerima aspirasi masyarakat untuk membangun Jalan Karya 7 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Misalnya saya pahami itu sedemikian rupa. Saya pun pernah menjadi Anggota DPRD Sumut Dr. Timbul Sinaga SEMSA mendeklarasi kesiapannya untuk menjadi caleg DPRD Sumut dari Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang, periode tahun 2024 sampai tahun 2029, sudah dikenal masyarakat yang pernah berprofesi sebagai dosen dan memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Dalam kegiatan resesnya Timbul menyampaikan jika ada warga yang tidak memiliki BPJS dapat dilayani rumah sakit pemerintah. Jika ada di antara Bapak Ibu tidak punya BPJS sekarang ini tidak punya BPJS tapi kemudian mendesak diobati di rumah sakit, sampaikan saja kepada kami jamin bisa kami layani di Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Pringadi, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang, jelasnya. Aspirasi-aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan publik harus, oleh karenanya pada waktu saya datang ke sini terlihat, bahwa ada masyarakat banyak mengusulkan pembangunan, ini saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya supaya bisa penurunannya bisa dibangun berdasarkan APBD Kabupaten, tapi bisa juga berdasarkan makan keuangan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya ini adalah jalan kabupaten maka harus ditempatkan uangnya di kabupaten. Tapi uangnya dari mana? Bisa dari provinsi, bisa juga bersih dari APBD, tapi kalau dari APBD maka harus ada Musrembangdes. Setelah Musrembangdes baru diusulkan ke Musrembang Kecamatan, Musrembang Kecamatan harus juga diusulkan ke Kabupaten. Jadi panjang sekiranya seperti itu pun bisa kita kawal sebagai anggota DPRD Provinsi karena kita punya hubungan yang baik dengan pemerintah. Akan disampaikan kepada kami. Kami juga punya wewenang untuk merekomendasikan itu ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di sana kalau bantuan keuangan provinsi yang kita rekomendasikan dari anggaran provinsi, yang akan diberikan pertama dulu ke kabupaten. Maka ngerjakan ini tapi uangnya adalah bantuan keuangan provinsi. Dengan kata lain bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara ini yang paling bisa mengerjakannya anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Termasuk kami lebih kuat daripada Bupati untuk mengusulkan ini karena ini adalah aspirasi anggota DPRD Kabupaten, tidak mungkin bisa sampai meminta bantuan keuangan provinsi. Apapun alasannya karena strukturnya tidak seperti itu, levelnya tidak seperti itu. Bantuan itu diusulkan di anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang. Kalau mereka ingin bantuan keuangan provinsi tidak akan pernah habis karena memang enggak mereka. Mereka tidak ada hubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maka supaya gampang saya usulkanlah ini karena memang sangat dibutuhkan. Karena kebetulan pertama saya hanya ini Bapak Ibu saya taksir ini saya tanya Pak Agus, dan saya tanya Pak Pendeta ini kira-kira berapa meter itu, dan kira-kira berapa dana yang dibutuhkan maka diskusi kami paling kuat itu 500 juta, maka saya usulkan 500 juta di usulan Anda, tentunya setelah diusulkan anggaran dengan kata lain pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi kemudian kan tidak boleh tidak efisien maka kabupaten melakukan survei. Dan aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan publik harus. Nah oleh karenanya pada waktu saya datang ke sini terlihat bahwa ada masyarakat banyak mengusulkan pembangunan ini. Melakukan survei berapa sebenarnya uang yang dibutuhkan untuk ini, pengerasan dan parens, maka dibutuhkan berkala menjadi 350 juta. Setelah 350 juta dibikin lavender dan ternyata itulah yang tertulis. Dengan kata lain tidak ada uang yang hilang di situ. Provinsi Sumatera Utara. Nah oleh karenanya ini adalah jalan kabupaten. Maka harus ditempatkan uangnya di kabupaten. Tapi uangnya dari mana? Bisa dari provinsi, bisa juga bersih dari APBD. Tapi kalau dari APBD ini, maka harus ada Musrembangdes. Setelah Musrembangdes, baru diusulkan ke Musrembangdes. Ada program dan ada aturan hukum yang seperti itu, saya wujudkan. Tapi kalau ada program dan ada aturan hukum yang seperti itu saya katakan saya pasti berjuang sekuat tenaga.
untuk melakukannya karena kemungkinan Bapak Ibu adanya aspirasi masyarakat, tapi belum ada programnya, misalnya program tentang untuk bantuan lansia, dia memang program tapi programnya belum ada apapun, kekuatan saya tidak akan pernah bisa terrealisasi, itu saya mengertilah tentang penganggaran. Dari bantuan keuangan provinsi. Maka di sana kalau Bapak lihat itu tertulis bantuan keuangan provinsi yang kita rekomendasikan dari anggaran provinsi yang akan diberikan pertama dulu ke kabupaten, maka kabupaten yang tetap ngerjakan ini. Tapi uangnya adalah bantuan keuangan provinsi. Dengan kata lain, Kenapa saya mengerti ya karena saya pun sampai saat ini dosennya di Fakultas Ekonomi Nomensen bisalah saya paham itu. Pemahaman seperti itu harus saya pahami, sehingga ke masyarakat saya tidak akan pernah berjanji sesuatu yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Janji adalah hutang, itu dia aja Bapak Ibu, artinya ke depan kalau kita bisa bekerja sama selalu kita dengarkan, bisa kita berdiskusi apa kira-kira yang mendesak, tapi sepanjang itu ada program dan anggarannya saya pastikan saya bisa memperjuangkan itu. Mereka adalah membuat bantuan itu disusulkan di anggaran Bapak Ibu. Saya taksir ini, saya tanya Pak Agus dan saya tanya Pak Pendeta ini kira-kira berapa meter itu. Dan contoh Bapak Ibu mana tahu sekalian saya datang ke sini jika ada di antara Bapak Ibu tidak punya BPJS, sekarang ini tidak punya BPJS tapi kemudian mendesak diobati di rumah sakit, sampaikan saja kepada kami jamin bisa kami layani di rumah sakit Adam Malik, rumah sakit Haji, rumah sakit Pringadi, dan rumah sakit umum daerah Deli Serdang, itu bisa kami fasilitasi dari provinsi karena saya yang dekat ke provinsi. Ada Bapak Ibu yang rumahnya kurang layak dihuni, silakan saja sampaikan kepada kami. Kami punya program bedah rumah, ada rumah-rumah Bapak rumah ibadah yang perlu perbaikan, silakan sampaikan kepada kami. Kami juga punya wewenang untuk merekomendasikan itu kayak pemerintah provinsi yang dibantu, namanya dibantu kemampuan kita mungkin 500 juta, kalau pemerintah mengatasi 500 juta, bukan membantu lamanya membangun namanya itu, ada 500 juta mungkin dibantu entah 150 juta. ke kas pemerintah Provinsi Sumatera Utara, nggak ada yang hilang di situ. Saya sedikit mengenai menjadi calon DPRD ini di daerah. Yang itu tujuannya apa setelah menang? Nanti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pembangunan ekonomi antara arah pembangunan Sumatera Utara. Ini hak-hak konstitusi setiap warga. Nada jika ada hak konstitusi di sini yang tidak dilayani masyarakat, tugas DPRD adalah meluruskan itu.
kumpulan orang Batak. Di situ ada gereja. Terpujilah namamu Tuhan, bahwa orang Batak salah satu bangsa di dunia ini dipilih Tuhan. Tuhan, sekarang Bapak Timbul Sinaga sebagai suku bangsa Batak di Nusantara Yesus sudah memperjuangkan jalan karya ini. Dananya adalah dana dari provinsi, karena beliau adalah anggota DPRD provinsi. Terpujilah namamu Tuhan. Di waktu pertama beliau ini menginjakkan kaki di karya 7 ini adalah khusus karena kerohanian adalah merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus Kristus. Di hari kedua nanti Tuhan ada rencana kami lagi membuat Natal. Laporan Edison Haryanja.